Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Kali ini saya pengen membahas sebuah novel yang judulnya Sampar, Lapes atau The Plague, karya dari Albert Camus. Ini bisa dibeli via Google Book versi e-booknya, maupun versi printednya saya beli di toko buku online. Saya beli dua-duanya, versi bahasa Indonesia, terjemahan dari N. Hadini. Novel ini terbit pada tahun 1947. Latar ceritanya mirip-mirip dengan The Stranger atau L'Étranger, karya Albert Camus lainnya, yaitu sebuah kota pesisir tepi laut Afrika Utara di negara Aljazair yang saat itu masih jadi koloni Prancis. Albert Camus sendiri adalah seorang Pied-Noir, yaitu keturunan Prancis yang lahir dan sempat tinggal di Aljazair. Saya penasaran, apakah novel ini punya ending semacam The Stranger atau L'Étranger? Mengingat plot The Stranger itu kan kayak random banget. Menurut saya, disclaimer, saya nggak ada background sastra atau filsafat, totally saya tuh awam atau layman gitu. Kalau di Stranger ada Merceau yang datar-datar aja menyambut kematian, bunuh orang tanpa konflik personal, pemikirannya pun dianggap asing, padahal dia ngerasa normal-normal aja. Nah, dia menerima konsekuensi dari apa yang telah diperbuatnya. Keabsurdan itu terjadi pada satu orang aja yang menderita. Sebenarnya ada dua ya, satunya kan yang dibunuh sama Merso. Tapi kan orang yang dibunuh itu kan udah mati ya, otomatis dia udah nggak mengalami penderitaan hidup lagi. Nah, kalau di novel Sampar ini, saya menemukan suasananya itu lebih cerah pada akhirnya, karena di akhir cerita epidemi itu bisa pergi walau sekeotik apapun situasi yang telah dilalui oleh seluruh penduduk kota Orong. Mereka bisa tanda kutip melawan Sampar bareng-bareng. Singkatnya, di novel Sampar, orang itu menderita bareng-bareng, nggak cuma satu orang sendirian aja. Bagian 1, plot cerita novel Sampar. Orong digambarkan sebagai kota tepi laut di mana orang berangkat kerja, pulang, dan di sela-sela rutinitasnya mereka melakukan kesenangan sederhana tepi laut. Saya sampai nonton vlog traveler di kota tersebut. Ternyata kotanya tuh indah, nuansanya Mediterranean banget, suasananya kayak hangat gitu. Soalnya Albert Camus menggambarkan Orong sebagai kota modern yang membosankan. Mungkin karena kesehariannya yang kayak gitu-gitu aja di kota pelabuhan tepi laut gitu. Suatu ketika banyak tikus ditemukan mati bersamaan banyak orang yang terjangkit demam, bengkak, bernanah, dan akhirnya meninggal dunia. Sang protagonis, Bernard Rieu, seorang dokter berusia 35 tahun, benernya dia udah punya firasat kalau ini tuh epidemi sampar. Namun begitu, respon pemerintah ragu-ragu dan berhati-hati dalam mengumumkannya. Ya mirip-mirip sama pemerintah di masa awal pandemi COVID-19 kemarin. Setelah berdiskusi dengan kolega seniornya, Dr. Castell, akhirnya sepakatlah bahwa Orong mengalami epidemi sampar atau pes. Masyarakat Orong pun menghadapi karantina. Muncul berbagai macam respon dari tokoh-tokoh yang sepertinya merupakan representasi respon manusia. Rio, dokter yang logis, gak mudah ngamuk, stabil banget emosinya, agar dia bisa mengerjakan tugas sebagaimana mestinya gitu. Kemudian ada Jung Taru yang punya pandangan sendiri terhadap moral tanpa melibatkan keagamaan. Ada pula Kotak, kriminal pencemas yang senang dengan keberadaan epidemi karena dia jadi nggak dicari-cariin banget sama polisi. Ada Pastor Panalu, tokoh agama, kemudian ada Joseph Grong, karyawan rajin yang juga menjadi relawan, sekaligus jadi kayak bahan humor di novel ini karena dia nulis buku nggak selesai-selesai pembukanya. Kalimat pembukanya itu dia kesulitan banget nih menemukan kata-kata yang pas gitu. Raymond Rambert, jurnalis galau yang kepisah sama pasangannya di Paris, sampai dia bela-belain pengen pergi secara ilegal dari kota tersebut, tapi malah berbalik dan membantu orang-orang menjadi relawan gitu. Chaosnya kota membawa perasaan terisolasi bagi para penduduk. Adanya berita jumlah orang yang mati mengibaratkan manusia tak lebih dari sekadar benda dan angka-angka dalam statistik. Ini juga terjadi pada pandemi COVID-19 kemarin ya. Ada pula penyeludupan barang-barang atau orang-orang yang berusaha memanfaatkan kesempatan.
Walaupun begitu, situasi yang aneh ini menggerakkan orang-orang di sekitar Bernard Rio, dipimpin oleh Zhong Taru, menjadi volunteer atau menjadi relawan. Bahkan Rambert yang tadi pengen melarikan diri beralih jadi volunteer, dan niatnya juga tulus menolong orang-orang sekitar. Mereka pun melawan kesedihan mendalam. Digambarkan pula, saking frustrasinya, mayat-mayat yang tadinya disemayamkan secara layak, sempat hanya ditumpuk, dibakar, bahkan diletakkan di jalan. Di kiosnya situasi itu, Pastor Panelu sempat berkhotbah bencana ini adalah azab karena tingkah laku buruk manusia. Sampai suatu ketika, Philip, anak kecil ya, anak jaksa Othong, meninggal karena sampar. Ia jadi dipertanyakan, ya kok anak kecil yang menderita sih gitu. Jadi ya kayak dipertanyakan kenapa sih cari-cari penyebab yang sekiranya tidak ada di dunia ini. Maksudnya penyebab di luar manusia. Padahal kayak jelas-jelas bakteri itu kan ditemukan pada abad 17 dan ya bisa menjangkit orang-orang. Kenapa harus dihubung-hubungkan dengan azab seperti itu. Pastor Panelu pun akhirnya meninggal, tapi anehnya diragukan kalau penyebabnya adalah penyakit sampar. Bernard Rio pun lama-lama capek banget. Ia menjalankan mekanisme pencatatan, perawatan, pengobatan pasien, kayak gitu terus berulang-ulang. Jadi suasana kota Orong yang berulang-ulangnya itu keseharian atau kehidupan sehari-hari, kini berulang-ulangnya itu ya bagi dokter Rio, dia harus menangani pasien ya. Tapi dia nggak tahu nih kapan ada perbaikan. Tetap aja melakukan sebisanya gitu. Jadi kayak kapan habisnya sih penderitaan ini kita semua gitu. Dalam cerita pun sebenarnya Ria ini terpisah ya sama istrinya ya. Jadi istri Ria ini menderita penyakit TBC dan sedang dirawat di sanatorium luar kota. Pas kota Orong ditutup. Jadi Ria nggak bisa menjenguk sang istri. Ditambah istrinya kalau di Telegram selalu bilang dia baik-baik saja, kondisinya membaik. Padahal kenyataannya nggak kayak gitu. Akhirnya istrinya pun meninggal. Ini kayak sedih banget sih. Kebetulan yang menerima kabar ini tuh Ibu Dokter Bernard Rio sendiri via Telegram, dan sang dokter Rio malah menenangkan ibunya tentang istrinya yang meninggal. Jadi Rio ini kayak udah ngerasa ya dia udah menderita kok dari sejak epidemi sampar ini melanda gitu. Epidemi sampar di Orong berlangsung selama 1 tahunan. Kondisi ini ternyata membaik setelah bereaksinya serum Dr. Castell, dan di akhir-akhir buku juga ada cerita tentang peningkatan jumlah tikus, tapi ternyata secara statistik korban penyakit sudah menurun. Saat situasi makin membaik, ada kejutan dalam novel, yaitu tokoh favorit saya, Zhong Taru, malah jadi pasien-pasien terakhir sampar dan dia meninggal. Ini sedih sih. Singkat cerita, kota Orong dibuka lagi, dan ada pula momen menakutkan ketika Kotak, kriminal pencemas ya, di awal buku, ia dikenalkan sebagai orang yang mau bunuh diri karena ya saking cemasnya dia gitu. Nah, ketika epidemi sudah berlalu, dia kayak nggak bisa menerima kenyataan gitu. Dan dia itu menembaki orang, kemudian ia pun ditembak. Setelah itu penduduk kota bergembira, maksudnya situasi makin membaik, orang-orang pada ketemu lagi dengan yang dikasihinya seperti itu, namun tidak bagi Rio. Bernard Rio kayak nggak senang-senang amat, dia selalu meminta kita untuk waspada bahwa bakteri tersebut bisa bangkit kapan saja. Bagian kedua, keabsurdan dalam novel Sampar, ketidakpastian plot cerita dalam hidup. Dari kehidupan yang reguler, monoton, repetitif, ternyata ada juga satu kejadian luar biasa yang mampu membolak-balikan keadaan. Dan ternyata kita harus bisa menyikapinya. Saya sampai pada kesimpulan bahwa kembelgedesan hidup itu ya memang harus kita terima, kayak gimana lagi. Emangnya hidup ini ada cerita yang rapi gitu. Dari yang saya baca-baca, terasa absurd itu terjadi karena ada ekspektasi bahwa hidup ini tuh sangat bermakna, tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Alam semesta ya terjadi saja nggak mengikuti keinginan kita. Semua hal bergulir saja, mau nggak mau kita harus menghadapi, bukan melarikan diri, misalnya dengan bunuh diri. Saya diingatkan oleh novel ini untuk mensyukuri hidup.
Di novel ini saya juga suka persahabatan yang tercipta antara tokohnya, antara Ryu dengan Jongtaru, karena mereka menurut saya adalah orang yang punya rasa kemanusiaan yang sangat tinggi. Ada percakapan kayak mereka nggak tahu kondisi orang ini sampai kapan buruknya, sampai kapan mereka harus melakukan sesuatu yang berulang-ulang tapi belum ada hasilnya. Tapi ya mereka memutuskan untuk terus berjuang melawan penyakit ini. Pure untuk kemanusiaan gitu. Soalnya nggak ada kaitan sama mengharapkan pahala dari Tuhan. Bukan berarti saya nggak setuju, ini saya cuma based on buku saja. Tapi menurut saya ada orang yang tapi menurut saya ada orang yang berbuat baik bukan untuk mengharapkan pahala itu adalah orang yang sangat menghargai kemanusiaan. Ada peristiwa Taru menceritakan dirinya kepada Rio, semacam dia ngasih background kenapa ia bisa berbuat seperti ini, kemudian mereka mandi di pantai, bersenang-senang sejenak, kayak pelarian dari sampar gitu. Menurut saya itu bagian buku yang menjadi favorit gitu. Jongtaru ini sebenarnya berjasa mendeskripsikan kondisi kota Orong maupun mendeskripsikan para tokohnya karena dia itu seseorang yang sangat niteni ya, kalau bahasa Jawa niteni itu mengamati secara mendalam dan menuliskannya. Jadi ya saya ngerasa kesel ya, di akhir-akhir dia sakit kemudian mati gitu, tapi saya sebagai pembaca ya sekali lagi bisa ngapain gitu. Kemudian ada juga yang bilang kalau Sampar ini tentang kemerdekaan Aljazair, tentang perang, dan tentang Nazi. Tapi mohon maaf, saya totally layman, jadi saya nggak berpikir sejauh itu. Lesson learn yang saya dapatkan, ya pertama, nggak usah ada ekspektasi tinggi-tinggi tentang makna hidup. Kedua, kita bisa memilih untuk melawan kembelgedesan hidup dengan cara menghadapinya. Kemudian ketika menghadapi situasi yang aneh, sebaiknya manusia itu bekerja sama dan saling solidaritas. Karena ya Albert Camus pada usianya ke-28, akhir usianya 20-an, dia udah bisa menulis karya yang sedemikian baiknya ini. Kayak bagaimana caranya kamu menuliskan kondisi musim, suasana kota Orong. Saya seperti bisa membayangkan pergantian musim, saya bisa membayangkan suasana kota Orong yang sepi dan musim-musim berganti kayak gitu. Mungkin begitu saja review singkat dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Jika ada kesalahan, mohon dituliskan di kolom komentar. Semoga ada secercah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.